Nabi Muhammad SAW ada meninggalkan rambut. Ada seorang sahabat namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid pusing 7 keliling, pecinya hilang. Mana peci saya? Mana peci saya? Mana peci saya? Kata Khalid bin Walid. Kata sahabat Khalid bin Walid, ngapain ente pusing nyari-nyari peci? Itu di pasar Madinah banyak jual peci. Bukan pecinya, Mas. Terus di dalam peci itu ada rambut Muhammad SAW. Aku simpan rambutnya dalam peci itu. Kemana aku pergi aku bawa, karena aku ingin mengambil barakah. Dan sekarang rambut itu hilang. Sekarang banyak yang mengaku jumpa rambut Nabi. Gimana cara membedakan rambut Nabi? Bagaimana cara membedakan rambut Nabi yang original dengan KW 16? Pertama, rambut Nabi tak bisa dibakar. Karena Rasulullah SAW itu cahaya. Mana yang lebih tinggi, cahaya dengan api? Tinggi cahaya. Cahaya tidak bisa dibakar oleh api. Maka kalau terbakar, berarti rambut istrinya, bukan rambut Nabi. Yang kedua, rambut Nabi kalau dipotong, potong sekarang, diukur berapa senti, lihat beberapa bulan lagi, dia akan sepanjang itu juga. Jadi orang yang mengaku-ngaku itu mudah saja ngetesnya. Dan senang, cuman ketika kita katakan, ini rambut Nabi, kata dia, boleh nggak kami bakar? Oh jangan, dia ketakutan. Oleh sebab itu maka Nabi Muhammad SAW, Ustaz, boleh nggak kita simpan rambutnya? Itu Khalid bin Walid menyimpan rambut Nabi Muhammad SAW. 10. Air disimpan di dalam kulit kambing. Makanya ketika mengkuliti kambing itu jangan sampai bocor. Setelah dibuang lemaknya, dijemur, disamak, kering, dijahit kembali. Tempat air minum itu bahasa Arabnya qirbah. Orang Indonesia menyebutnya griba. Kita melihat tempat air minum yang terbuat dari kulit kambing itu selalunya dalam film koboi. Sambil naik kuda minum. Tumpahnya lebih banyak daripada yang masuk. Lalu kan film koboi. Nabi minum di tempat air minum terbuat dari kulit. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, tempat air minum dari kulit itu diambil oleh sahabat Nabi perempuan bernama Asma. Siapa namanya? Asma, pakai alif, Asma. Kalau tidak pakai alif, Asma sesak napas. Asma, anak Abu Bakar, saudara kandung Aisyah, lain ibu. Ada cerita riwayat tentang Aisyah kehilangan rantai, itu sebenarnya rantai Asma yang dipinjam oleh Aisyah. Lalu kemudian Asma mengambil tempat air minum itu. Setiap anaknya sakit demam, maka dituangkan air ke dalam geribah itu, diminumkan ke anak orang yang sakit itu untuk mengambil barokah, minum bekas dari tempat minum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Allah Ta'ala berikan keberkahan, bukan air minum Nabi, bekasnya pun diambil menjadi barokah. 10. Masuk ke 11. Ini sampai berapa nih Pak Ustaz? Unlimited. Pokoknya kalau udah saya lihat ada yang mulai menggaru-garu, lama kali. Berhenti. Ke-11. Nabi punya mimbar 3 lantai. Mimbar Nabi itu 3. 1, 2, 3. Imam Ahmad bin Hanbal menyentuh mimbar Nabi. Disentuhnya mimbar Nabi, dicium. Ini bekas mimbar tapak kaki Nabi, lalu dicium, mengambil barokah. Dicium. Di mana kita bisa lihat riwayat ini Ustaz? Dalam kitab judulnya Mafahim Yajib an Tusahhah, ditulis oleh keturunan Nabi dari jalur Sayyidina Al-Hasan. Nabi punya anak namanya Fatimah. Fatimah punya anak namanya Hasan. Hasan punya anak cucu cicit keturunan namanya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani. Al-Hasani karena keturunan Hasan. Al-Hasani sudah meninggal. Sekarang digantikan oleh anaknya, ahli hadis di kota Makkah, Dr. Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Adawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Masih hidup sampai sekarang. Saya kalau pergi umrah selalu
ziarah, berkunjung, bersilaturahim ke rumah beliau. Yang ada video beliau memakaikan saya sorban. Nah, itulah anak Sayyid Muhammad yang menulis kitab ini. Waktu saya datang ke situ, ini Sayyid Ahmad Abdul Somad, Ustadz dari Indonesia. Begitu dia lihat, langsung disuruh duduk. Dia tanya murid-muridnya, ingatkah kalian 4 hari yang lalu? Ada apa, Syekh? 4 hari yang lalu aku bukakan HP, aku tunjukkan, ini ada Ustadz dari Indonesia. Hanya 4 hari saja orangnya sudah datang. Ini dia. Saya tidak ada kontak dengan muridnya. Saya tidak ada pernah minta antarkan ke sana. Ketika sedang umroh, saya sedang duduk di hotel. Datang beberapa anak muda. Mereka ngomong, Ustaz Somad, ya, mau nggak ketemu dengan Said Ahmad? Why not? Saya dibawa. Begitu sampai duduk di sana, dikasihnya 3 makanan daging. Daging ayam, daging kambing, daging kelinci. Nasi. Masya Allah. Habis itu disuruhnya murid mengambil sorban. Khudhil imamah, ambil sorban. Begitu ambil sorban, dia mau ngasih ijazah pakai sorban. Dipakainya sorban ke kepala saya, pusat. Saya sudah merasa seperti ulama besar. Saya pun gini-gini. Begitu foto dikirim, baru lihat hidung hilang. Itu maka saya sekarang tetap pakai peci aja. Istiqomah pakai peci. Apa maknanya? Begitulah mereka keturunan-keturunan Nabi itu orang mulia dan memuliakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya yang ke-12. Pada yang ke-12 adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota namanya Taif. Taif itu 91 km dari kota Makkah Al-Mukarramah. Kalau banyak kita lihat di Makkah ada buah-buahan, apel, anggur, itu dari Taif. Taif itu puncaknya kalau di tempat kita. Maka mudah-mudahan kita bisa sampai ke Taif. Ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas, makamnya di Taif. Maka di sana ada Masjid Abdullah bin Abbas. Sampai di Taif Nabi dilempar pakai batu, berdarah tumitnya. Sendalnya terompah kayunya berdarah. Datang malaikat, hai Muhammad, kalau sampai darah kakimu itu menetes ke tanah, rata orang Taif ini dengan tanah. Seandainya ibu, nggak usah ibu lah, saya lah. Seandainya saya dilempar orang pakai batu, yang membuli-buli saya di internet itu, melempar saya pakai batu, lalu kaki saya berdarah, datang malaikat, hai Abdul Somad, kalau menetes darah dari tapak kakimu sampai ke tanah, kuratakan mereka dengan tanah. Apa yang saya lakukan? Langsung saya injak-injakkan ke tanah. Hajar. Nabi Muhammad SAW menahan darah dari tapak kakinya supaya jangan sampai menetes ke tanah karena sayang kepada mereka. Jadi sekarang kita ini ngaku umat Nabi Muhammad, baru diejek dikit aja malam tahajud nangis, ya Allah matikan dia. Kalau bisa jangan langsung mati, buat stroke 6 bulan ya Allah. Gimana? Makanya judul hari ini berat nih, meneladani Nabi Muhammad SAW. Tapi walaupun berat kita ikuti sebab kita ingin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. 13. Ketika Nabi sedang berdoa di Taif, datang malakul jiwal. Malak, malaikat. Malik, raja. Malik, pemilik. Tulisannya sama, mim, lam, kap. Malak, malaikat. Malik, raja. Malik, pemilik. Malakul jibal, malaikat penjaga bukit-bukit. Apa kata malakul jibal? Tunjukkan padaku ya Muhammad mana bukit yang paling besar, biar ku timpakan mereka dengan bukit, potong, timpa, rata mereka dengan tanah. Apa kata Nabi? Asallah ayyukhrija min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkanlah anak cucu mereka yang akan menyembah Engkau dan tidak mempersekutukan Engkau dengan apapun. Doa Nabi dikabulkan Allah. Taif hari ini 100% muslim. Taif yang dulu melempar Nabi, nama sukunya Thaqif, nama kampungnya Taif.
nama sukunya Thaqif, nama kampungnya Taif. Selesai pengajian, jamaah cerita ke kawannya, nama sukunya Taif, nama kampungnya Thaqif. Yang dengar nganggo, yang cerita juga, dua-duanya sama-sama lupa. Untung ada teman kita dari Jepang yang mengingatkan, namanya Panasonic. Jadi kita banyak berutang budi dengan Jepang. Ada Panasonic, ada Sony, ada yang datang iPhone dari Belanda, dari Amerika, Apple Sumbing, iPhone. Ada datang dari Korea namanya Samsung. Satu datang dari Jawa Timur, Oppo. Saudara yang dimuliakan Allah, dimuliakan Rasulullah, insyaallah. Tapi yang diingat nanti yang 12, bukan yang Oppo ini. 13. Bagaimana Nabi Muhammad SAW di atas bukit, di lokasi Bukit Uhud di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. 13. Apa yang terjadi? Keliling ini sudah kafir musyrik jahiliyah mau membunuh Nabi SAW. Datanglah salah seorang Nabi meminta sahabat, ya Rasulullah, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap Nabi itu punya doa mustajab, doa pamungkas, tapi doanya cuma satu saja. Kalau kau berdoa maka rata mereka orang kafir ini mati semuanya. Segeralah ya berdoa ya Rasulullah. Segeralah berdoa biar kita selamat. Segeralah berdoa supaya kau jangan mati ya Rasulullah. Segeralah berdoa kita sudah kalah ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Tidak, aku simpan doa itu supaya menjadi syafaat untuk umatku di akhir zaman. 14 abad yang lalu dia memikirkan kita. Pernahkah kita memikirkan?